Sultan Syarif Qasim Riau. Dan kabarnya beliau merupakan salah satu personil dari komunitas motor ternama yang ada di Riau. Buat teman-teman di luar sana yang pengen kenal, pengen tahu siapa sih sosok narasumber kita kali ini, maka dari itu tonton terus podcast kita supaya kalian lebih tahu. Penasaran nggak kira-kira siapa sih yang aku maksud? Dan ini dia Kakak Sahrul. Halo Kak. Halo. Nah, sebelumnya mau izin dulu nih Kak, bahwasannya podcast ini bakalan kita upload ke media sosial. Gimana Kak? Setuju ya Kak ya? Setuju. Biar teman-teman di luar sana juga pada tahu nih Kak, gimana komunitas itu, gimana keseharian Kakak juga. Boleh dong Kak perkenalannya terlebih dahulu biar pada tahu. Nama saya, nama lengkap ya, Syahrul Prayogi. Saya biasanya dipanggil Yogi. Di universitas mau di luar, saya tetap dipanggil Yogi. Karena ujung nama saya, karena memiliki makna sedikit di ujung nama itu. Nah, keseharian saya sebagai mahasiswa di UIN Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang mana jurusan itu berdiri dari tahun 2018. Nah, kebetulan saya angkatan kedua di Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang Kakak katakan tadi, bahwasanya Kakak merupakan salah satu mahasiswa. Boleh cerita sedikit dong Kak, kesehariannya sebagai mahasiswa seperti apa, kegiatannya di kampus atau gimana Kak? Nah, kegiatan di kampus, berbicara dengan kegiatan di kampus, itu seperti mahasiswa pada umumnya. Namun, saya juga mengikuti berbagai organisasi di luar. Misalnya saya juga mengikuti HMPS namanya, Himpunan Mahasiswa Program Studi di jurusan saya tersendiri. Dan saya juga pernah mengikuti DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, mengapa saya mengikuti organisasi tersebut? Agar saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih daripada yang teman-teman saya dapatkan. Saya harus berpotensi, saya harus bisa mendapatkan sumber-sumber ilmu-ilmu dari luar. Makanya saya mengikuti berbagai macam organisasi. Karena bagi saya, di organisasi ini saya mendapatkan manfaat yang sangat lebih tentunya. Nah, manfaat itu juga berguna bagi saya di kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa. Saya juga bisa bertanya-tanya kepada senior saya, apa saja yang telah dilalui mereka, sehingga saya tidak kebingungan di perkuliahan tingkat tinggi nantinya. Selain kegiatan kakaknya di kampus, kegiatan kakak di luar itu seperti apa Kak? Nah, berbicara tentang kegiatan di luar ya. Ya. Nah, sama halnya seperti di kampus, di luar saya juga mengikuti berbagai macam organisasi. Tapi lebih tepatnya ke komunitas gitu. Komunitas motor di Riau, Pekanbaru dan Nusantara. Nah, salah satu komunitas yang saya ikuti pada tahun 2018 hingga 2020 kemarin, saya mengikuti dipercaya sebagai ketua di VPOC. Nah, VPOC ini merupakan Vario Pekanbaru Owner Community yang berdiri dari tahun 2016. Kebetulan saya menjadi ketua di tahun 2018, dan itu saya membimbing 28 member resmi dan 52 member prospek. Nah, hingga tahun 2020 mendatang saya tetap menjabat sebagai ketua, dan di situ saya juga mendapatkan banyak pelajaran di komunitas. Saya menambah wawasan, saya menambah ilmu tentang seputaran komunitas, dan saya menambah teman tentunya. Nah, ilmu yang saya dapat di komunitas begini. Di sebuah komunitas itu terdapat berbagai macam pekerjaan membernya. Jadi dari pekerjaan tersebut kita mendapatkan informasi yang lebih. Tidak hanya terfokus kepada satu informasi. Begitupun pada tahun 2020, saya dan rekan saya Yusron Hadifala, kebetulan dia ketua HMPS kami di Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, saya dan dia dipercaya oleh pengurus inti Nusantara untuk memegang admin nomor 1 di Riau. Nah, ketahui dong, Riau ini terdiri dari berbagai macam daerahnya. Nah, tadi kakak katakan ada 28 member. Sedikit informasi nih Kak buat teman-teman di luar sana. Boleh ceritain nggak kesibukan kakak di dalam komunitas itu dan menghadapi 28 member itu seperti apa? Nah, dari komunitas saya mendapatkan kami bisa menghibur diri, kami bisa
komunitas tidak hanya umat Islam yang ada di dalamnya. Di anggota saya itu terdapat juga agama selain non-Islam. Tetapi walaupun kami berbeda agama, kami tetap menyatukan solidaritas. Seru nih guys, jalan-jalan jauh. Nah, kakak ini kan mahasiswa nih, personil komunitas dan juga bekerja ya. Ya, Gimana cara kakak membagi waktunya? Siapa tahu di luar sana juga ada yang seperti kakak, namun mereka nih masih sering kewalahan dalam membagi waktu, kak. tentang membagi waktu itu kembali ke pribadi kita masing-masing lagi. Tentunya kita juga harus bisa, jika kita ingin mengikuti berbagai macam organisasi, berbagai macam kesibukan di luar lainnya, kita harus bisa menghandle waktu kita tersebut. Misalnya, saya kuliah dari hari Senin hingga hari Jumat pagi. Nah, lepas dari perkuliahan, saya sempatkan diri saya untuk mengunjungi teman-teman saya di komunitas, gitu. Dan di komunitas itu kan sudah terjadwal. Kapan di hari libur itu kami mengadakan kopdar, yang namanya untuk mempererat tali silaturahmi tersebut. Nah, setelah itu, misalnya saya di dunia pekerjaan saya, kan jika saya di perkuliahan itu kan hanya terbatas di satu mata kuliah seperti 2 jam. Selang itu saya juga bisa melakukan aktivitas pekerjaan lainnya. Nah, jadi kembali seperti yang dibicarakan di pertama tadi, itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Jika kita niat dalam hal tersebut, kita bakalan bisa menghandle kegiatan tersebut. Tadi seperti yang kakak katakan, kopdar dengan apa, kak? Kopdar dan kopsan. Nah, coba jelaskan, kak, kopdar itu apa? Kopdar itu suatu perkumpulan di mana seluruh member di suatu komunitas itu berkumpul untuk merapatkan apa saja hal yang bakalan dilakukan di kegiatan berikutnya. Nah, sedangkan kopsan itu perkumpulan antara beberapa komunitas di satu tempat yang mana tujuannya hanya untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, di kegiatan kopsan ini biasanya diadakan pada Sabtu sore. Nah, kebetulan di Pekanbaru itu selalu diadakan di Stadion Utama Riau. Nah, di Stadion Utama Riau pada pukul 4 setelah asar, itu kami biasanya berkumpul di situ. Berbagai macam komunitas dan berbagai macam orang dengan kriteria yang berbeda tentunya. Setelah kami saling mempererat silaturahmi, kami juga mengkelilingi Pekanbaru, ibaratnya reading gitu. Apa sih yang kakak dapat di dalam komunitas yang kakak jalani dan apa manfaatnya bagi kakak? Mantau saya tertarik bergabung jadi member kakak gitu. Nah, boleh. Berbicara tentang manfaat, tentunya kita jika kita mengikuti sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah kegiatan di luar, kita pasti mencari yang namanya manfaat bagi kita sendiri. Nah, manfaatnya bagi saya seperti yang saya katakan tadi, saya menambah relasi, saya menambah teman, saya mendapatkan ilmu baru. Contoh begini, ketika saya ada di satu perjalanan, saya mengadakan touring, itu solo sendiri. Tujuan saya dari Pekanbaru hingga Aceh, niatnya sampai kilometer 0 Sabang. Tahu kan Sabang? Nah, di perjalanan itu ketika saya merasakan badan saya capek, saya menghubungi teman-teman saya yang berada di posisi tersebut. Jadi link kami itu bukan hanya di Pekanbaru, link kami itu udah ibaratnya satu Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Itu dinamakan solidaritas antar komunitas kami. Nah, saat saya menghubungi teman saya ingin rest nih, namanya rest area. Kebetulan kita sekarang lagi berada di rest area Pekanbaru. Nah, kami rest area, di situ saya mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana daerah ini, jam berapa baiknya berjalan di daerah ini gitu. Nah, saya juga merasa kayak seperti dijadikan raja atau tamu di berbagai daerah. Nah, namun sayangnya kemarin itu ketika saya tur niatnya ke Sabang, di perjalanan saya mengalami kendala. Motor saya agak mengalami kerusakan. Nah, di sana teman-teman dari berbagai komunitas berburu-buru mengejar saya gitu kan. Mereka merapat ke saya, membantu saya, menolong saya hingga
motor saya pada saat itu dibawa ke bengkel melalui pick up. Tahu pick up? Nah, itu. Dan biaya motor pun mereka menanggung. Gitu. Bayangkan saja. Ke Aceh saya membawa modal sekitar 3,5 juta. Nah, pas balik ke Pekan lagi, itu uang 3 juta tidak habis. Malahan bersisa 2,5. Kenapa? Di setiap saya rest area, saya diberikan seperti kayak donatur tetap gitu. Ini untuk Om lah katanya kan, untuk di perjalanan semoga bisa membantu gitu. Itu enaknya dalam komunitas. Selain kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kawan, kita juga bisa mendapatkan cuan. Begitu. Nah, selain berbakti atau sesama komunitas, saya juga mengikuti salah satu yang namanya RPAI. Nah, RPAI ini tujuannya untuk mengiringi, mengawal ambulan yang ada di rumah sakit. Nah, tentunya, tapi mohon maaf sebelumnya, di RPAI kami tidak pernah menerima sepersepun gaji karena niat kami tulus, hanya ingin membantu seorang. Karena kita sebagai umat manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Mana tahu nantinya kita berada di jalan dalam kesusahan, mereka juga bisa menolong kita. Nah, tadi kakak katakan kakak ke Aceh ini sendiri ya, solo. Daripada kakak solo, bisa dong calling-calling saya. Bisa, aman. Karena gini kak, saya juga suka jalan-jalan. Tapi ya karena saya perempuan satu-satunya, pasti orang tua saya wanti-wanti dong saya kenapa di jalan. Dan karena saya emang nggak pernah perjalanan jauh, saya terkendalanya seperti itu kak. Makanya saya nggak bisa pergi jauh. Kalau kata anak zaman sekarang healing tuh kak. Sebenarnya emang sih wanita itu identik dengan dijaga ya kan. Nah, di komunitas itu kami tidak pernah membedakan jenis kelamin gitu antara pria atau wanita gitu. Malah di komunitas saya juga banyak anggota perempuannya bisa, dan mereka pun tetap bisa pergi touring bersama kami. Nah, supaya menjaga mereka, kami juga izin kepada orang tuanya. Kami janji sama orang tuanya untuk menjaga mereka, dan alhamdulillah lah mereka diizinkan pergi touring dengan kami. Nah, itu guna kita saling merangkul di komunitas gitu. Masih penasaran nih kak? Pasti di luar sana juga penasaran dong. Ya, Keseruannya nih kak, coba lebih dalam lagi nih kak, ceritain keseruannya dalam komunitas tuh. Secara kan komunitas kakak banyak, apalagi kakak ketuanya. keseruannya ya, di saat saya dulu awalnya orang yang tidak tertarik pergi keluar daerah gitu sebelum saya mengenal komunitas. Nah, setelah saya mengenal komunitas, perjalanan pertama saya touring itu ke Sumbar. Setelah saya pergi ke Sumbar itu saya kayak wah gitu, melihat pemandangan yang bagus. Karena Indonesia ini penuh dengan alamnya yang sangat bagus. Nah, di situ di dalam komunitas itu keasikannya ketika kita touring. Nah, ketika kita touring di berbagai daerah, kita mendapatkan kayak refresh kegiatan kita. Dalam capek kita ibaratnya hilang seketika ketika kita melihat keindahan alam di Indonesia. Nah, pergi touring itu merupakan salah satu keseruan di komunitas. Keseruan yang lainnya, ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, yang namanya mencari teman yang benar-benar teman itu sangat susah di zaman sekarang. Karena kebanyakan teman itu datang, ya seperti kita ketahui, datang ketika kita lagi berada di atas. Namun ketika kita berada di bawah, jarang teman kita yang mengakui kita teman. Nah, alhamdulillah selama saya di komunitas itu teman-teman saya selalu mensupport saya dalam keadaan saya mau naik ataupun down. Itu keseruan di dalam komunitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya berada di berbagai komunitas. Seperti salah satu akhir-akhir ini salah satu forum, tapi bukan komunitas. Forum ini lingkupnya lebih kecil daripada komunitas. Forum yang saya dirikan sendiri pada tahun 2021 itu kami namanya Forum Vario Modifikasi Riau. Kami ada agenda di akhir tahun ini
2022 kami mengadakan touring bersama itu ke Sumbar. Nah itu dari berbagai daerah di Riau ikut serta dalam hal itu. Tapi nih kak kan tadi kakak katakan kakak seorang mahasiswa. Nah, itu nggak terganggu tuh perkuliahan kakak kayak tugas yang nantinya ujian akhir semester? Alhamdulillah ya. Selama saya kan juga mahasiswa semester 3 nih, bisa dikatakan saya semester 7 dan harus bimbingan, harus mengurus sinopsis skripsi saya dengan cepat karena saya juga mengejar cum laude, gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah saya tidak mengalami kendala karena itu tadi yang seperti saya katakan, kita harus bisa membagi waktu kita harus pandai-pandai membagi waktu kita, dan kita tetap mendahulukan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Setelah kewajiban kita itu selesai, baru kita bisa seperti melakukan kegiatan di luar lainnya. Nah begitu. Misalnya ketika ujian saya tidak pernah pergi touring karena saya tahu kewajiban saya sebagai mahasiswa, saya harus menyelesaikannya dulu. Nah jika setelah ujian atau setelah libur saya baru melaksanakan touring gitu. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya di komunitas itu juga ngerti akan hal itu gitu. Nah, kayaknya nih ya kak, termasuk saya sendiri sih kak, tertarik buat bergabung di dalam komunitas. Pasti teman-teman di luar sana juga nih, ternyata seru ya. Di sela-sela kesibukan sebagai mahasiswa yang banyak tugas, ujian, atau segala macam, kita tuh bisa menghibur diri. Kalau misalnya kita lagi capek, kita bisa datang ke teman-teman kita yang bisa menghibur kita. Kita bisa jalan-jalan jauh, atau bahkan yang dekat-dekat juga bisa lah untuk sekedar menghibur kita. Ya. Kayak healing gitu kak. Ya, healing kita. Buat yang suka jalan-jalan pasti ini makin seru kak. Kapan-kapan boleh dong ya kak diajak kita nih buat jalan-jalan biar kita tahu keseruannya. Ya boleh ya, jika ingin bergabung kami membuka kesempatan yang sangat besar. Pintu kami selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin bergabung kepada kami gitu. Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang komunitas itu seperti apa, nanti kalian bisa komen di kolom komentar, dan di part selanjutnya kita akan bahas yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa follow akun Instagram aku.